Faktanya, transisi Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini adalah terbaik sepanjang sejarah negara ini didirikan. Waduh. Kenapa? Loh, kita contohin 1 ke 2 bagaimana, 2 ke 3 gimana. 1 ke 2, ya. Soekarno, ada Wisma Yasa, ya. 2 ke 3 gimana? Iya. 3 ke 4 gimana? 4 ke 5 gimana? Iya kan? 5 ke 6 gimana? 6 ke 7 so lah. Iya kan? 6 ke 7 so aja. Ya. Iya kan? Ada dramanya. Ada dramanya. Tapi maksudnya yang terbaik ya dari 7 ke 8 ini. Kenapa? Ini, ya semuanya dipersiapkan dengan baik. Ditata dengan baik sehingga tinggal lari. Oke. Ini kaitannya sama persiapan transformasi pemerintahan baru kan. Itu yang tadi saya tanya ini sejarah Indonesia dan ini semua adalah berkat dari kebijaksanaan rakyat. Sehingga yang dimenangkan adalah yang keberlanjutan. Itu kira-kira ini enggak akan bertahan lama atau memang namanya dinamika kan? Selalu ada lah. Enggak, selama cita-citanya sama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut saya nggak usah khawatir. Oke. Semuanya ada. Kan cita-citanya sama. Yang penting kita setia sama cita-cita enggak, itu aja. Berarti keberlanjutan ini akan berjalan baik gitu ya, mulus. Saya berasa begitu, karena Pak Prabowo sudah berkali-kali bicara di banyak tempat, di banyak forum. Dia kan udah bertekad mengabadikan hidupnya untuk negara dan bangsa ini. Apalagi yang dia interest apa yang dia ini? Kan dia ingin menjadi presiden yang berhasil. Termasuk ini ya, hadiah atau ini IKN. IKN itu kan sebuah lompatan sejarah. Yang penting kan keberanian. Kalau untuk maju itu harus perlu keberanian. Kalau cuma mau aman ya nggak akan maju. Kemajuan itu perlu satu terobosan dan dobrakan. Jadi bisa dipastikan Kemajuan nanti memerlukan keberanian. Ingat sejarah kita. Tahun 45 itu ini percakapan Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika mau memutuskan Indonesia mau merdeka. Bung Hatta bilang, "Bung, kita mau merdeka. Rakyat kita baru 2% yang bisa baca tulis." Nah, iya kan? Terus Bung Karno bilang apa? Kita mau nunggu semua orang bisa baca baru kita merdeka. Nunggu berapa tahun? Kata kunci dari peristiwa itu apa? Keberanian. keberanian, gebrakan, breakthrough. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Coba kalau kita nggak mulai kereta Wus tuh, Jakarta Bandung, nggak jadi. Habis itu ntar yang Surabaya nerusin lebih gampang lagi. Karena udah ada pelajarannya. Soal menyisakan utang yang agak lumayan ya itu diskusi lah ya. Bukan, itu debatable lah. Tapi kemanfaatannya, kan negara kan nggak selalu hitungannya Untung rugi, ada obligation ya. Di New York, pemerintah di sana mensubsidi setahun $500 juta Ya, untuk keretanya. Tapi untuk apa? Untuk publik kan? publik. Gitu. Jadi negara tuh nggak harus hitungan yang hitung rugi. Berguna banyak orang apa enggak? Itu negara. Kecuali perusahaan, dia bangkrut. Kalau Jihan, rugi terus. Jihan kan jadi produser di Kompas Malam kan. Iya. Sering bikin beritanya Pak Budi Ari kan. Kalau aku ngomong di benak redaksi, Pak Budi Ari ini identik dengan loyalis Jokowi, setuju nggak? betul. Apa misalnya? Dalam banyak kalau statementnya sering kali Ya banyak. ini salah satunya tadi kan bilang oh ini transisi pemerintahan terbaik sepanjang sejarah. Ini salah Indonesia satunya berdiri, itu kan. fakta. Iya, pertanyaannya kalau emang demikian begitu, kira-kira kalau nanti sudah dilantik Pak Budi Ari akan seloyal ke Pak Jokowi nggak ke Pak Prabowo? Prabowo, nah ya itu juga. Loh, Pak Prabowo ini kan kita yang menangin. Inilah, berarti, paling cakep benar. Iya kan? Oke. Loh, kita yang berdiskusi sepanjang 2022 sampai 2024 bahwa pengganti yang tepat untuk Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Nah kalau Ya, tadi saya yakin Pak Prabowo pasti. kalau tadi kata Karena makanya temanya adalah akselerasi dan penguatan. Nah, kalau tadi kata Pak Menteri kan Pak Jokowi ini berani gitu ya. Oh, iya. Nah, kalau Pak Prabowo harus berani juga atau Saya harus yakin bagaimana? Pak Prabowo juga Biar selaras terus gitu. Pak Prabowo ini kan Pak Jokowi dalam pidato di Musra, kita perlu pemimpin yang berani. Udah jelas yang dimaksud Pak Prabowo. Oh gimana sih? Kalau Pak Prabowo pasti berani. Jadi harus berani. Kita berdiskusikan itu lama kemarin ya. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa keinginan untuk maju atau mewujudkan Indonesia menjadi negara maju itu harus menjadi terinternalisasi dalam diri kita sebagai anak bangsa. Kenapa? Karena belum tentu semua negara pengen Indonesia maju. Ya. Ingat loh, jangan pikir negara lain tuh happy loh atau senang lihat Indonesia maju, belum tentu. Jadi kemajuan atau tidaknya Indonesia di 2045 itu tergantung diri kita sendiri, tergantung
persatuan nasional kita. Makanya jalan politik persatuan kita sangat pas. Berarti bukan hanya berani, tapi harus juga satu visi misi, satu. Loh iya, sama-sama impian. visinya kan untuk Indonesia maju. Indonesia emas 2045. Bagaimana 21 tahun lagi kita lompat, kita menjadi negara maju. Dan penentuannya ini. Gitu.